Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, sebuah ruang di mana kita menyingkap kisah-kisah yang jarang dibicarakan, sejarah yang terkubur, hingga rahasia gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Sahabat sejarah, pernahkah kalian mendengar sebuah nama yang terdengar begitu indah, namun menyimpan misteri yang mengguncang hati? Parinas. Nama itu mengalun lembut di telinga, seakan berasal dari istana megah Persia. Namun ia bukan putri manusia, bukan pula ratu dari dunia fana. Dalam banyak riwayat lisan dan catatan kuno, ia dikenal sebagai jin cantik, yang kecantikannya mampu membuat manusia terperangkap dalam buaian mimpi, hingga akhirnya tersesat dan hancur. Namun, siapa sebenarnya Parinas ini? Apakah ia hanya sekadar legenda rakyat yang diciptakan untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam? Ataukah ia benar-benar ada, hidup di antara dunia jin dan manusia, dengan peran yang jauh lebih besar dari sekadar penggoda? Bab 1. Salam and Mystery Awal Parinas. Dalam tradisi Islam, kita percaya bahwa jin adalah makhluk nyata, tercipta dari nyala api, hidup berdampingan dengan manusia, namun dalam alam yang tak terlihat mata. Mereka bisa beriman, bisa juga kafir. Mereka bisa menjadi sahabat, namun juga bisa menjadi musuh paling berbahaya. Dari sekian banyak kisah yang diwariskan turun-temurun, nama Parinas selalu muncul dengan nuansa berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai Ratu Jin Persia, ada pula yang mengatakan ia hanyalah bayangan gaib yang menyesatkan manusia. Tapi ada juga catatan yang lebih mengejutkan, bahwa ia sesungguhnya adalah penjaga sebuah rahasia besar, rahasia yang berhubungan dengan dunia jin, manusia bahkan masa depan, peradaban Islam. Bayangkan sejenak, seorang jin cantik hadir dengan wajah rupawan yang bahkan melebihi keindahan perempuan manusia. Rambutnya panjang berkilau, matanya hitam pekat bagai malam, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang menatapnya. Namun di balik pesona itu tersimpan bahaya. Mereka yang terlalu lama terpesona seringkali kehilangan kesadaran, lupa siapa dirinya, dan bahkan meninggalkan imannya. Pertanyaannya adalah, benarkah Parinas nyata? Atau ia hanyalah simbol dari godaan yang dibungkus dalam kisah indah namun menakutkan? Lebih jauh lagi, bila memang Parinas ada, mengapa ia disebut sebagai penjaga rahasia gaib? Rahasia apa yang begitu besar hingga bangsa jin sendiri memilih seorang perempuan cantik sebagai pelindungnya? Inilah yang akan kita ungkap dalam perjalanan panjang video ini. Kita akan menelusuri asal-usul Parinas dari catatan kuno, menyingkap kesaksian orang-orang yang mengaku pernah berjumpa dengannya, hingga menimbang pandangan ulama tentang batas gaib yang memisahkan manusia dan jin. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini, setiap cerita bukan hanya kisah, tapi juga cermin untuk kita memahami betapa luasnya ciptaan Allah dan betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan keindahan yang menipu. Siapkah kalian memasuki dunia di mana kecantikan bisa menjadi malapetaka dan rahasia gaib bisa menghancurkan iman? Kalau begitu, mari kita mulai kisah ini. Bab 2. Asal-usul jin cantik Parinas. Nama Parinas tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari sebuah tradisi panjang, dari cerita-cerita kuno yang beredar di wilayah Persia dan Asia Tengah, yang kemudian berkelindan dengan riwayat Islam tentang keberadaan bangsa jin. Sejak masa lampau, bangsa Persia dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan mitologi. Mereka percaya pada makhluk-makhluk halus yang hidup di antara gunung, hutan, dan padang pasir. Setelah Islam masuk dan menguasai wilayah Persia, kepercayaan itu tidak serta-merta hilang. Justru, sebagian kisah bercampur dengan pandangan Islam tentang jin, makhluk gaib yang memang nyata keberadaannya, diciptakan Allah dari nyala api tanpa asap. Dalam beberapa naskah kuno, nama Parinas disebut sebagai sosok perempuan gaib dengan kecantikan tiada tara. Ia digambarkan memiliki rambut panjang berkilau, seperti sutra Persia, kulit seputih rembulan, dan sorot mata yang mampu menembus hati siapapun yang menatapnya. Namun di balik pesona itu, Parinas tidaklah sederhana. Ia disebut-sebut memiliki kedudukan tinggi di antara kaum jin. Bukan sekadar jin penggoda, melainkan penjaga sebuah rahasia besar
yang diwariskan dari generasi ke generasi bangsa gaib. Lalu, rahasia apa yang ia jaga? Disinilah kisah semakin menarik. Sebagian catatan menyebutkan bahwa Parinas adalah penjaga perjanjian gaib antara sebagian bangsa jin dengan manusia. Perjanjian itu tidak ditulis di atas kertas, tetapi terikat dengan sumpah, kutukan, dan kesetiaan yang diwariskan. Ada pula yang mengatakan bahwa Parinas menjaga gerbang gaib, sebuah tempat yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa, kecuali mereka yang dipilih atau yang tersesat. Namun yang lebih menggetarkan adalah sebuah riwayat lisan yang hidup di kalangan ulama sufi pada abad pertengahan. Mereka menuturkan bahwa Parinas adalah simbol dari godaan tertinggi. Godaan yang tidak datang dari harta, tahta, atau kuasa, tetapi dari kecantikan yang memabukkan hati. Banyak lelaki, bahkan para tokoh yang dikenal alim, konon pernah diuji dengan hadirnya sosok semacam Parinas dalam mimpi atau penglihatan. Sebagian berhasil mengusirnya dengan zikir dan doa, namun sebagian lain hancur, jatuh dalam fitnah, hingga kehilangan keimanan. Apakah ini berarti Parinas hanyalah ilusi, sekadar simbol dari hawa nafsu manusia? Tidak sepenuhnya. Karena dalam catatan sejarah Islam, kita temukan banyak kisah tentang jin yang mampu menampakkan diri dengan wujud menawan. Bahkan Al-Quran sendiri mengingatkan bahwa jin memiliki kemampuan yang melampaui manusia dalam hal kecepatan, kekuatan, dan tipuan. Maka tidaklah mustahil jika ada di antara mereka yang menampilkan diri dalam rupa perempuan yang luar biasa cantik. Bayangkan, seorang musafir yang berjalan sendirian di padang pasir Persia, malam gelap, udara dingin menggigit tulang. Tiba-tiba ia melihat seorang perempuan duduk di bawah pohon kurma, wajahnya bercahaya dalam temaram bulan, senyumnya menggetarkan dada. Lelaki itu, tanpa sadar, mendekat, dan dari situlah hidupnya berubah untuk selamanya. Kisah seperti inilah yang membuat nama Parinas tetap hidup hingga hari ini. Tetapi yang lebih mengejutkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa Parinas tidak selalu muncul untuk menjerumuskan manusia. Ada kalanya ia hadir sebagai penjaga rahasia, memperingatkan orang-orang tertentu dari bahaya besar yang tidak mereka ketahui. Apakah ia sekadar jin penggoda, ataukah ia sebenarnya memegang peran lebih luhur, sebagai benteng gaib yang menjaga rahasia dari sesuatu yang lebih dahsyat? Pertanyaan inilah yang terus menggantung. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dalam kisah-kisah nyata orang-orang yang mengaku pernah berjumpa dengan sosok Parinas. Apakah mereka benar-benar melihatnya, atau hanya terperangkap dalam mimpi panjang yang tak pernah mereka sadari? Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Apakah menurut kalian sosok seperti Parinas ini benar-benar ada, atau hanya sekadar simbol dari hawa nafsu manusia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian akan membuat kisah ini semakin hidup. Bab 3. Kisah nyata pertemuan dengan Parinas. Sahabat sejarah, kisah tentang Parinas bukan sekadar bisikan angin yang lewat. Ada begitu banyak catatan lisan, kesaksian, bahkan tulisan kuno yang merekam bagaimana manusia, baik sengaja maupun tidak, berjumpa dengan sosok misterius ini. Salah satu cerita paling tua datang dari wilayah Khorasan, sebuah daerah yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan juga spiritualitas Islam. Di sana, seorang ulama muda bernama Abu Rashid pernah menceritakan pengalaman yang mengguncang hatinya. Ia dikenal sebagai murid yang tekun, ahli ibadah, dan jauh dari fitnah dunia. Namun pada suatu malam, saat ia sedang beruzlah, mengasingkan diri untuk beribadah, ia didatangi oleh seorang perempuan yang wajahnya begitu rupawan. Abu Rashid mengira ia sedang bermimpi. Perempuan itu memperkenalkan diri dengan suara lembut, menyebut namanya sebagai Parinas. Senyumnya menenangkan, sorot matanya menusuk kalbu. Dalam sekejap, Abu Rashid merasa jiwanya goyah. Ia tidak pernah melihat kecantikan seperti itu, bahkan di kalangan perempuan bangsawan sekalipun. Tetapi ada sesuatu yang janggal. Tubuh perempuan itu memancarkan cahaya samar, seolah-olah tidak sepenuhnya nyata. Ketika Abu Rashid hendak mendekat, perempuan itu berbisik, "Jangan ikuti aku, wahai hamba Allah, sebab jalan yang kutempuh bukan jalanmu." Namun bisikan itu justru membuat Abu Rashid semakin penasaran. Ia merasa seakan ada rahasia besar yang ingin disampaikan.
Malam itu, ia berusaha menahan diri dengan membaca ayat kursi berulang kali. Anehnya, sosok Parinas tidak lenyap, tetapi justru tersenyum, seakan menguji kekuatan imannya. Hingga akhirnya, ia menghilang dengan cahaya merah menyala, meninggalkan rasa takut sekaligus takjub. Cerita lain datang dari seorang musafir asal Rai yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ia mengaku tersesat di padang pasir, kehausan, hampir mati. Saat itulah seorang perempuan datang membawa kendi air, mengenakan pakaian sutra berwarna hijau zamrud. Wajahnya begitu menawan, dan musafir itu bersumpah bahwa perempuan tersebut bukan manusia biasa. Setelah meminum air itu, ia tertidur, dan ketika terbangun, ia sudah berada di dekat sebuah kota, selamat dari kematian. Musafir itu meyakini, perempuan itu adalah Parinas, jin cantik yang menjadi penjaga rahasia, tetapi juga penolong dalam keadaan tertentu. Kisah-kisah seperti ini kemudian tersebar luas, dari Persia hingga Baghdad, bahkan sampai ke wilayah Anatolia. Sebagian orang menganggap Parinas adalah jin kafir yang menggoda manusia dengan kecantikannya. Namun ada pula yang meyakini ia termasuk jin yang beriman, dan ia dipilih menjadi penjaga sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia biasa. Menariknya, dalam setiap kisah yang beredar, Parinas selalu muncul dengan dua wajah, sebagai penggoda dan sebagai penjaga. Kadang ia hadir untuk melemahkan iman manusia dengan kecantikannya, tapi kadang juga ia muncul sebagai peringatan, seakan ingin menjaga manusia dari rahasia yang terlalu besar untuk diketahui. Sampai hari ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah kisah-kisah ini sekadar ilusi? Ataukah benar-benar pengalaman nyata dari orang-orang yang diuji imannya? Yang jelas dari setiap cerita yang ada, nama Parinas semakin kuat melekat dalam tradisi Islam di wilayah Persia. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah Parinas hanyalah simbol dari fitnah terbesar manusia, atau ia sungguh-sungguh makhluk gaib yang diberi tugas menjaga rahasia besar bangsa jin? Berikutnya, kita akan mengungkap lebih dalam tentang apa sebenarnya rahasia besar yang dijaga oleh Parinas. Sebuah rahasia yang konon berhubungan dengan dunia manusia, kerajaan jin, bahkan dengan takdir peradaban Islam itu sendiri. Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan semakin menegangkan. Bab 4. Rahasia besar yang dijaga Parinas. Sahabat sejarah, dari bab sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Parinas muncul dengan dua wajah. Sebagai penggoda manusia dan sebagai penjaga rahasia. Kini pertanyaan terbesar pun muncul. Rahasia apa sebenarnya yang ia jaga? Dalam catatan para sejarawan Persia, ada sebuah legenda yang selalu dikaitkan dengan Parinas. Konon ia adalah penjaga perjanjian gaib yang dibuat antara sebagian bangsa jin dengan manusia. Perjanjian itu bukan untuk mengikat cinta, bukan pula untuk mengikat kekuasaan, melainkan sebuah rahasia ilmu pengetahuan gaib yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan manusia. Beberapa sumber menyebut bahwa Parinas menjaga kitab kuno yang tidak tertulis dengan tinta, melainkan dengan cahaya api. Kitab itu berisi rahasia tentang alam jin, kekuatan mereka, kelemahan mereka, bahkan jalan untuk menguasai sebagian dari mereka. Namun kitab itu tidak bisa dibaca sembarang orang. Hanya mereka yang dipilih atau mereka yang memiliki keberanian luar biasa yang bisa melihatnya. Dan Parinas dengan kecantikannya adalah pintu pertama yang harus dilewati. Bayangkan sahabat sejarah, seorang manusia yang lemah tiba-tiba diperlihatkan wajah secantik Parinas dengan janji bahwa jika ia menyerahkan imannya, ia akan memperoleh ilmu gaib yang luar biasa. Bukankah itu godaan yang hampir mustahil ditolak? Inilah mengapa sebagian ulama menegaskan, Parinas adalah fitnah. Ia bukan sekadar jin, melainkan ujian besar bagi manusia yang hatinya tidak teguh. Tetapi ada pula riwayat lain yang lebih mengejutkan. Beberapa sufi besar pada abad pertengahan menuturkan bahwa Parinas tidak sepenuhnya jahat. Ia memang menggoda, tetapi tujuannya adalah menjaga keseimbangan. Rahasia yang ia lindungi bukanlah ilmu sihir untuk menghancurkan manusia, melainkan sebuah gerbang gaib. Gerbang itu menghubungkan dunia jin dengan dunia manusia, sebuah jalur yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki izin dari Allah. Mengapa gerbang ini penting? Karena di baliknya tersimpan kekuatan yang bisa mengubah sejarah. Ada yang meyakini, di balik gerbang itu terdapat pasukan jin yang dahulu membantu para nabi dan orang saleh.
Ada pula yang percaya bahwa gerbang itu menyimpan pengetahuan kuno yang pernah dipakai untuk membangun peradaban besar di masa silam. Parinas dengan kecantikannya yang memukau berdiri di pintu gerbang itu. Bagi yang imannya lemah, ia menjadi penggoda yang menjerumuskan. Namun bagi yang imannya kuat, ia menjadi peringatan. Penjaga yang memastikan manusia tidak melangkah sembarangan ke wilayah yang bisa menghancurkan dirinya. Sahabat sejarah, coba renungkan, mengapa rahasia ini begitu penting dijaga? Karena manusia memiliki sifat tamak. Bila rahasia itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka bukan hanya dirinya yang binasa, tapi juga peradaban bisa runtuh. Sejarah sudah membuktikan berapa banyak kerajaan yang hancur, bukan karena serangan musuh, melainkan karena keserakahan akan ilmu dan kekuasaan yang seharusnya tidak mereka genggam. Maka keberadaan Parinas bisa dipandang dari dua sisi. Bagi yang imannya rapuh, ia adalah musibah. Namun bagi yang imannya kokoh, ia adalah pengingat bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati manusia. Dan inilah yang membuat Parinas begitu legendaris. Ia bukan sekadar jin cantik, bukan sekadar cerita mistis untuk menakuti anak-anak. Ia adalah simbol dari rahasia besar yang tidak boleh disentuh sembarangan. Tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih menegangkan. Apakah ada manusia yang pernah berhasil menembus rahasia yang dijaga Parinas? Apakah ada orang yang benar-benar melewati gerbang itu dan melihat apa yang ada di baliknya? Berikutnya, kita akan membahas kisah-kisah mengejutkan tentang manusia-manusia yang konon berhasil menembus rahasia Parinas. Ada yang kembali dengan pengetahuan luar biasa, tapi ada juga yang lenyap tanpa jejak. Bab 5. Manusia yang berani menantang Parinas. Sahabat sejarah, sejak berabad-abad lalu, manusia selalu diliputi rasa ingin tahu. Rasa penasaran itu kadang membawa kepada penemuan besar, tapi sering pula menyeret manusia ke dalam jurang kehancuran. Dan Parinas, sang jin cantik penjaga rahasia, adalah salah satu pintu ujian terbesar bagi mereka yang berani mendekat. Catatan paling tua yang sampai kepada kita berasal dari seorang ulama pengembara bernama Ibrahim al-Balkhi. Ia hidup pada abad ke-9 dan dikenal sebagai seorang yang gemar meneliti tradisi-tradisi kuno. Dalam salah satu perjalanannya di Persia, ia menulis tentang seorang lelaki yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan Parinas. Lelaki itu bukan sembarang orang. Ia seorang ahli ilmu hikmah yang menguasai berbagai doa, jampi dan rahasia tulisan kuno. Menurut kisahnya, pada suatu malam ia melakukan ritual doa di tepi sungai yang sepi. Tiba-tiba, kabut pekat turun, dan dari balik kabut itu muncullah seorang perempuan dengan kecantikan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dialah Parinas. Lelaki itu mengaku hampir kehilangan akal sehat ketika melihatnya. Tapi Parinas tidak langsung menggoda dengan rayuan, melainkan bertanya dengan suara yang dalam. "Wahai manusia, apa yang kau cari hingga berani datang ke wilayah kami?" Dengan berani, lelaki itu menjawab, "Aku ingin tahu rahasia yang kalian sembunyikan." Rahasia yang membuat manusia dan jin berbeda. Parinas hanya tersenyum. Ia mendekat, menatap dengan mata yang bercahaya, lalu berkata, "Rahasia ini bukan untukmu. Rahasia ini bukan untuk manusia yang hatinya masih terikat pada dunia." Namun lelaki itu tetap keras kepala. Ia membaca doa-doa yang konon bisa membuka tabir gaib. Saat itu, tanah di sekitarnya bergetar, udara menjadi panas, dan ia mengaku melihat sekilas sebuah pintu bercahaya berdiri di tengah kegelapan malam. Di balik pintu itu, tampak bayangan hitam pekat yang bergerak liar, seperti pasukan jin yang sedang menunggu perintah. Seketika, Parinas berubah. Wajah cantiknya seolah meledak menjadi cahaya api, dan ia berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Lelaki itu jatuh pingsan. Ketika terbangun, ia sudah berada di tepi sungai, sendirian, tanpa tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Ia tidak pernah lagi berusaha mencari Parinas. Dalam catatannya ia hanya menulis, "Aku telah melihat batas yang tidak boleh kulewati." Kisah lain yang tak kalah mengguncang datang dari seorang dervish sufi di Anatolia. Ia dikenal sebagai orang yang saleh, hidup sederhana, dan sering berzikir sepanjang malam. Suatu ketika, dalam keadaan antara sadar dan mimpi, ia mengaku bertemu dengan Parinas. Tapi berbeda dengan kisah sebelumnya, kali ini Parinas tidak hadir sebagai penggoda.
ia hadir sebagai pembawa peringatan. Parinas berkata kepadanya, "Jangan biarkan manusia membuka pintu yang bukan miliknya. Karena di balik pintu itu, bukan hanya rahasia, tetapi juga azab dervish itu terbangun dengan tubuh gemetar." Sejak malam itu, ia berulang kali memperingatkan murid-muridnya agar tidak terjebak dalam fitnah ilmu gaib. Ia berkata, "Kecantikan Parinas bukanlah anugerah, melainkan ujian. Barang siapa tertarik pada wajahnya akan hancur. Barang siapa mendengarkan peringatannya akan selamat." Dari kisah-kisah ini, kita melihat dua hal. Ada manusia yang berusaha menantang Parinas, dan ada yang memilih mendengarkan peringatannya. Yang menantang nyaris kehilangan nyawa. Yang mendengar justru mendapatkan hikmah. Sahabat sejarah, hal ini sejalan dengan peringatan Allah dalam Al-Quran, bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Mereka yang mencoba melampaui batas, hanya akan menemui kehancuran. Parinas dengan segala misterinya, hanyalah salah satu jalan ujian bagi manusia. Namun tetap ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Parinas masih ada hingga hari ini? Apakah ia masih menjaga rahasia besar itu? Atau ia sudah lenyap bersama mitos yang tertelan zaman? Terakhir, kita akan membahas bagaimana nama Parinas tetap hidup hingga sekarang, serta apa pesan besar yang bisa kita ambil dari legenda jin cantik ini. Sebuah penutup yang akan membuat kita merenung, bahwa tidak semua kecantikan membawa kebahagiaan, dan tidak semua rahasia pantas untuk dibuka. Bab 6. Parinas antara mitos dan hikmah. Sahabat sejarah, kita sudah menelusuri perjalanan panjang tentang sosok misterius bernama Parinas. Sebagian orang mengenalnya sebagai jin cantik yang menggoda. Sebagian lain menyebutnya sebagai penjaga rahasia gaib. Dari catatan Persia kuno hingga kisah para ulama dan sufi, nama Parinas terus hidup, menebarkan rasa penasaran yang tak pernah habis. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah Parinas benar-benar ada? Bagi sebagian orang ia hanyalah mitos, kisah turun-temurun yang dibungkus dengan keindahan bahasa. Tapi bagi yang percaya, Parinas adalah nyata, satu dari sekian banyak makhluk Allah di alam gaib, yang keberadaannya ditutupi rahasia agar manusia tidak mudah tergoda. Kita bisa mengambil hikmah yang dalam dari kisah ini, bahwa tidak semua kecantikan membawa kebahagiaan, ada kalanya justru menjadi ujian terbesar dalam hidup. Dan tidak semua rahasia pantas untuk dibuka, karena ada batas-batas yang ditetapkan Allah untuk melindungi manusia dari kehancuran dirinya sendiri. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Jin, "Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." QS Al-Jin 11. Ayat ini menegaskan bahwa bangsa jin ada, mereka beragam seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir. Maka wajar bila sebagian jin tampil sebagai fitnah, dan sebagian lain hadir sebagai pengingat. Parinas dalam segala misterinya mungkin hanyalah gambaran dari kenyataan itu. Sahabat sejarah, apakah Parinas nyata atau hanya legenda? Itu bukanlah inti dari kisah ini. Yang terpenting adalah pesan yang ia tinggalkan. Iman lebih indah dari kecantikan apapun, dan ketaatan lebih kuat dari rahasia gaib sebesar apapun. Jangan sampai kita terperangkap dalam pesona dunia yang menipu, sebagaimana banyak orang yang tergoda oleh kisah Parinas. Karena ujian terbesar manusia bukanlah jin, bukan pula rahasia gaib, melainkan hawa nafsu kita sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Allah adalah satu-satunya tempat berlindung. Dan setiap kali hati kita goyah, kembalikanlah diri kepadanya. Terima kasih sudah menyimak video panjang ini bersama History Islam ID. Jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan misteri lain dari sejarah Islam dan dunia gaib yang jarang terungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.